gini, mungkin saya cerita ya kenapa saya join di Vingo ya. Intinya memang saya bukan orang yang nggak ada kerjaan ya. Jadi saya punya usaha sendiri dan saya juga masih kerja. Oke, saya seorang agen asuransi sampai sekarang masih aktif. Nah, kenapa saya mau join di Vingo? Jadi ceritanya saya diajak sama nasabah saya ya. Saya diajak sama nasabah saya pertama sih jadi sebelum Imlek itu dia udah ajak saya sebelum Imlek ya. Karena dengan kesibukan saya juga lumayan, terus intinya saya nggak terlalu itu ya, karena kalau pertama biasa kalau orang ajak kita, di otak kita langsung muncul ya, kalau nggak MLM, ya kurang lebih lah misalnya ya. Nah termasuk saya juga pertama mikirnya begitu ya. Terus tapi teman saya ini, nasabah saya ini nggak putus asa ya. Jadi habis Imlek kan udah selesai ya, sibuknya udah selesai. Tanggal 12 Februari ya, tanggal 12 Februari pagi-paginya dia udah telepon saya lagi, Hun nanti sore ya ikut saya pergi misalnya kayak gitu kan. Nah karena kemarin saya udah tolak dia berapa kali, saya pikir oke lah nggak apa-apa, intinya toh teman dan nasabah juga kan. Nah saya ikut dia pergi, jadi saya ikut dia pergi. Saya ke Season City. Kalau bagi teman-teman yang joinnya awal-awal kemarin sebelum COVID ya, itu tiap minggu di Season City itu ada presentasi, itu sore. Nah saya datang ke sono, ya intinya saya datang tadinya saya juga nggak tahu ada presentasi kayak gimana, tapi intinya saya tahu kayaknya kurang lebih dia mau tawarin saya sesuatu. Saya ikut datang, waktu itu saya masuk ke Soladia ya, kan dia orang di situ. Saya masuk, terus saya lihat ada berapa orang, kurang lebih bapak-bapak, kebanyakan cowok, bapak-bapak itu kurang lebih ada 7 atau 8 orang. Dalam hati saya, aduh ini kurang lebih MLM lagi nih, networking lah intinya ya, jual barang lah segala macam ya. Tapi karena saya udah datang kan nggak mungkin saya balik dong, bener gak kan? Saya udah datang ya. Nah, jadi saya intinya gini, saya menghargai teman saya udah undang saya. Nah, saya datang, saya duduk, saya disuruh duduk, jadi saya duduk di sebelah Pak Amir waktu itu ya, sebelah Pak Amir karena Pak Amir yang malam itu jadi pembicara. Nah, saya datang, saya duduk, oh pokoknya saya diam aja. Nah, itu Pak Amir dia cerita kayak presentasi ya, pokoknya cerita-cerita. Dalam hati saya sih intinya sama ya. Memang Pak Amir itu oke banget. Jadi cuma bagi saya sih intinya sama aja karena saya juga seorang usaha kan. Nah, ya intinya saya dengerin aja kurang lebih hampir 20 menit ada ya. Nah, saya dengerin, oke selesai. Pak Amir terakhir udah selesai dan dia tunjukin. Dia habis itu dia buka handphone, dia tunjukin. Nah, ini saya modalnya dengan RM199 saya dapat sekian. Waktu itu saya masih ingat dia 130 jutaan. Langsung saya tadinya sih kan saya biasa aja kan dengan investasi mah udah biasa banget lah ya. Jadi terakhir karena dia keluarin duit, jadi, saya juga kaget kan. Saya langsung spontan nanya, Pak, ini bener nggak? Saya langsung kayak gitu kan, karena spontan, karena saya kan sebagai usaha ya. Yang saya tahu modal ratusan itu pun belum tentu bisa dapat ratusan kan. Kalau ini dia modalnya cuma RM199 bisa dapat ratusan juta. Jadi langsung spontan saya nanya. Waktu lagi presentasi saya diam aja, saya dengerin. Jadi saya langsung tanya, Pak, yang benar saya gituin kan. Nah, jadi Pak Amir bilang, iya ini cuma download kayak gini-gini. Saya pikir oke, nggak ada salahnya kan. Habis itu Pak Amir pergi. Nah, terus waktu Pak Amir pergi, teman saya nggak bisa jelasin karena kan dia baru mulai kan. Saya orang pertama yang dia ajak. Nah, terus saya dioper sama Bro Didi, Ko Didi tahu ya. Saya dioper. Nah, habis itu saya tanya, kok gimana caranya segala macam. Dia bilang, Bu Ahun cuma download, habis itu gesek. Pas kebetulan saya juga bawa kartu kredit kan. Nah, waktu itu saya langsung gesek di tempat. Jadi saya langsung gesek, intinya pokoknya apa yang dia orang ngomong saya ikutin aja, pokoknya saya ikut. Karena yang otak saya mikir, sekitar 700 bisa dapat seratusan juta. Di kamus saya itu nggak masuk. Maksudnya buat saya sebagai seorang pengusaha, di kamus ya, buat saya itu nggak masuk. Nah oke, intinya gue ikutin aja apa yang lu mau. Jadi saya ikutin apa yang dia orang mau. Oke, udah selesai, saya udah download, selesai. Saya pun udah belanja jadi PS ya intinya ya. Singkat cerita, oke selesai saya pulang. Saya permisi, saya pulang. Nah saya pulang, seminggu itu saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Karena gini loh, bisa dibilang kita antara percaya atau tidak ya. Masa 700 bisa jadi 132 juta kan nggak masuk akal banget kan. Nah, tapi dalam 1 minggu itu saya tidak ngapa-ngapain. Saya diam aja, intinya saya tidak berani ajak orang. Nah, kenapa tidak berani? Kan saya takut juga dong, jangan-jangan money game, bener gak? Jangan-jangan kita dibohongin juga kan, bisa teman saya juga dibohongin kan. Nah,
Jadi 1 minggu itu saya tidak ngapa-ngapain, tapi saya dimasukin ke grup. Seminggu kemudian, Kodidi cuma seminggu doang, jadi cuma selang seminggu ya, kurang lebih 6-7 hari. Dari 30 jutaan jadi 50 jutaan. Nah, saya juga kaget dong, kok bisa ya gitu loh. Nah, habis itu seminggu kemudian, ya saya langsung cari tahu. Saya WA, kebetulan saya punya adik sepupu ya di Malaysia. Saya langsung WA dia, minta dia bantu saya cek bener nggak Vinggo ada di Malaysia. Terus saya punya teman juga ya yang kerja di Cina. Saya minta dia cek juga bener nggak sih Vinggo, katanya kan ada di Hangzhou kan. Nah, saya minta dia cek. Nah, teman-teman saya itu bilang, dua-duanya bilang iya benar. Nah, dari situ saya mulai berani untuk jalanin ya. Nah, habis itu udah mulai, saya juga nggak ngerti kan mau ngapain, tapi kan di grup itu dikasih tahu kan, intinya link kita di-share kan, dikirim aja kan. Saya juga main kirim aja. Awal saya join juga kayak gitu. Nah, saya kirim kurang lebih, waktu itu ya, link yang punya saya dapat PS itu, saya kirim ke kurang lebih hampir 25 orang. Waktu itu 24 orang. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Dari sekian teman saya yang saya kirim, itu pasti orang yang saya kenal ya. Saya kirim, ada yang ngerespon, ada yang tidak, ada yang cuekin, pokoknya intinya kayak gitu. Kalau yang respon, langsung saya by phone. Kalau yang respon ya, langsung saya telepon. Oh, saya cerita, saya semangat. Lu tahu nggak, bisnis ini bagus banget. Modal cuma segini, 700, tapi bisa jadi 130 juta. Teman-teman yang saya lihat, dari 32 seminggu, jadi 50 juta. Oh, pokoknya semangatnya saya cerita. Pokoknya semangat ya, saya cerita. Rata-rata temen yang saya ngomong itu semua ketawain saya. Hun, lu jangan apa sih namanya? Ya intinya apa ya? Lu jangan apa deh, pokoknya bahasa mungkin agak nggak enak ya. Zaman sekarang kita tahu ya zaman sekarang ya. Lu aja buka toko kan, modal ratusan juta Hun, itu pun lu nggak bisa dapat penghasilan segitu dan ya intinya nggak mungkin. Ya masuk akal kan. Cuma karena saya udah bicara, terus karena saya udah cek juga kan, ya intinya gini teman-teman, saya tidak bisa mundur kan. Saya nggak punya pilihan, kenapa? Link yang saya dapat itu saya kurang lebih udah ke 24 teman yang saya kenal. Artinya apa? Kalau saya hari ini mundur, berarti kan saya saya mengiyakan teman saya yang ketawain saya, bener nggak sih? Yang bilang ini nggak bener kan, bener nggak? Nah, oke, saya nggak pikirin orang yang terlalu nggak percaya ya. Tapi saya sangat-sangat beruntung ya teman-teman. Saya di antara yang banyak itu ada 9 orang yang join. Ada 9 orang. Salah satunya itu orang yang ke-10 itu suami saya. Jadi total jadi 10 orang. Nah, kita kan diajarin kan, pokoknya minimal 10 kan. Saya juga lakuin hal yang sama. Nah, jadi singkat cerita, kurang lebih ya, saya naik AM itu saya lupa ya. Tapi saya naik AT itu 2 bulan 1 minggu. Saya lupa saya naik AM itu berapa lama, saya lupa. Tapi karena waktu itu saya targetnya itu saya mau seperti Pak Amir. Dia kan posisi AT kan waktu saya tahu ya. Jadi karena kalau posisi AT yang bisa dapat 700 jadi ratusan juta kan. Kalau AM kan katanya cuma di bawah itu kan. Nah target saya itu ratusan juta. Makanya saya mencapai AT itu 2 bulan 1 minggu. Itu saya ingat. Kalau AT saya udah nggak ingat. Saya nggak tahu saya kapan naik AT-nya. Nah, jadi maksud saya gini teman-teman, kadang saya pikir gini ya, mungkin kalau hari ini ada teman dari luar tawarin saya dengan bisnis yang misalnya cuma 700 jadi ratusan juta, jujur aja saya juga nggak bakal percaya, karena dengan zaman segini nggak ada, bener nggak sih? Cuma kan kadang sesuatu yang kita bilang itu nggak mungkin, belum tentu nggak mungkin, bener nggak? Kadang yang kita bilang, oh ini bener banget nih, bener, pokoknya bener ya 100%, belum tentu juga kan, bener nggak? Jadi artinya apa? Kadang sesuatu itu, awal yang kita harus mulai itu apa dulu? Kita membuka hati ya. Dengan kita membuka hati, kita akan masuk yang positif kan. Nah, habis itu mungkin kita bisa cari tahu atau bisa. Jadi jangan bisa gini, kita belum tahu apa-apa kita udah nolak duluan. Kadang kita nggak tahu ya, kayak contoh kita tiap hari berdoa sama Tuhan ya. Tuhan kasih gue kesempatan, Tuhan kasih gue kesempatan, gue mau berubah, gue mau lebih baik segala macam kan, bener nggak? Kita semua lakuin hal yang sama ya. Nah, kan nggak mungkin Tuhan langsung kasih jawaban, kan bener nggak? Tapi bisa aja next-nya Tuhan kasih jawaban lewat si A, si B, si C. Nah, kadang kita sesuatu itu kita udah tolak duluan. Padahal benar atau tidak juga kita nggak tahu kan. Tapi memang yang saya lihat juga memang di lapangan itu kebanyakan kayak begitu. Nah, saya termasuk salah satu yang sangat-sangat beruntung ya. Saya sangat-sangat beruntung dengan teman saya atau nasabah saya kenalin ini Vinggo ke saya. Kalau enggak, sampai hari ini ya toko saya kan di PGC ya. Saya buka berapa toko di PGC, Pusat Glossy Cililitan. Itu kita tutup hampir 3 bulan.
kita tutup hampir 3 bulan. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, omset kita benar-benar nol, tapi kita sewa service charge itu kita tetap mesti bayar. Memang aturannya kayak begitu kan. Nah artinya apa? Kalau hari ini teman saya tidak kenalin saya di Vinggo, kayaknya saya pikir ya logika gampangnya kan saya punya berapa toko kan. Intinya hari ini saya cuma ada 2 pilihan. Saya menyatakan saya bangkrut atau saya tiap bulan harus bayar beban yang harus saya keluar tanpa omset ya. Omset udah nol, tapi beban yang saya harus keluar itu tetap harus saya bayar kan. Jadi pilihan saya kalau hari ini saya nggak di Vinggo, teman-teman saya punya 2. Saya menyatakan saya bangkrut, barang saya pulang bawa pulang, atau ya saya harus utang ke kios yang saya sewa kan. Jadi saya sih buat saya gini ya teman-teman, kadang sesuatu yang kita nggak tahu kan. Hari ini aja COVID, saya yakin ya tiap orang nggak ada yang tahu akan hari ini kayak begini kan. Nah, itu mungkin sekian dari saya ya. Oke, terakhir Bu, ya ini yang nggak boleh ketinggalan nih. Ya kira-kira Bu ya, tadi kan Ibu udah bilang nih, gara-gara pandemik ini toko kan tutup nih. Untung ada ketemu sama Pak Amir ya, bisa join bisnis ini, terus juga dapat income. Jadi kan sangat membantu Ibu juga nih ya untuk bayar sewa ya toko-toko di PGC ya. Nah, boleh tahu nggak nih Bu? Ya, berapa sih income yang sudah didapat nih dari bisnis Vinggo ini sampai sekarang, Bu? Ya, saya bantu jawab ya. Teman-teman, sorry ya saya bukan sombong ya. Jadi maksudnya karena diminta, jadi saya jawab ya. Jadi penghasilan saya dengan modal cuma 700 lah kita ngomong. Waktu saya join itu 685.000 waktu saya join karena waktu itu RM lagi turun ya. Itu sekitar 199 kan. Penghasilan saya sampai hari ini, sampai minggu kemarin ya, kalau hari ini saya nggak lihat, sampai minggu kemarin itu kurang lebih ya sekitar 270 jutaan. Wow, 270 ya Bu? Iya, sekitar itu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin tapi sekitar itu cukup lah. Oke. Sama boleh tahu nggak Bu, di bawah Bu Ahun ini sudah ada berapa Bu member yang menjalankan bisnis ya shopper maupun member yang sudah menjalankan bisnis ini, berapa totalnya Bu? Total tim saya total ya, jadi total ya, maksudnya yang udah PS atau shopper atau AM ya, pokoknya total sekitar 26 ribuan sekitar itu, 26 ribuan. Posisi AM itu kurang lebih kemarin saya lihat itu 86, yang AT itu 8 orang di bawah tim saya. 8 orang. Wow, mantap ya. 20 ribuan ya, 86 AM dan sudah ada 8 AT ya di grup Bu Ahun ya. Luar biasa ya. Oh iya. Ya. Luar biasa kemarin ya. Saya jadi lihat 86, ini jadi 87, berarti naik lagi 1. Naik lagi 1. Saya juga nggak tahu. Ya benar-benar tanpa kita sadari, pokoknya itu tiba-tiba ada aja lah ya lahir AM, nanti tiba-tiba lahir aja AT gitu ya.